Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah pembahasan yang cukup menarik. Bagaimana cara untuk menyampaikan kepada istri bahwa Anda sedang kecanduan PMO. Sebenarnya ide pembahasan kali ini datang dari subscriber, dari pertanyaan subscriber. Sebenarnya saya sangat salut dengan subscriber saya ini yang saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Karena kenapa? Karena nggak nggak gampang loh mau mengakui kepada istri kalau misalnya sekarang beliau ini sedang kecanduan dengan pornografi, PMO terutama, pornografi, masturbasi dan orgasme. Dan ini membuktikan bahwa memang menikah bisa memberikan solusi kecanduan pornografi, tapi bukan solusi instan, bukan solusi ampuh. Karena faktanya banyak juga orang yang sudah menikah tapi tetap kecanduan pornografi, tetap membawa kebiasaan itu dalam kehidupan rumah tangganya. Dan ketika beliau ingin menyampaikan ini pada istrinya karena dia merasa dia sudah tidak mampu untuk menghadapinya sendiri, saya sangat setuju. Karena kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang di dalam rumah tangga ya bisa keluar dari kecanduan pornografi, berhenti total dari menonton pornografi, PMO, itu karena ada komunikasi, ada kerjasama dari pihak pasangan. Entah itu yang kecanduan dari pihak suami atau istri, butuh sebuah kerjasama. Karena faktanya memang banyak juga yang wanita yang kecanduan pornografi juga banyak sekali. Dan memang dibutuhkan kerjasama, apalagi kalau misalnya udah berkeluarga gitu ya. Tapi problemnya adalah bagaimana cara menyampaikannya. Karena kita tahu bahwa kebanyakan yang kita tahu Indonesia itu merasa tabu dengan pornografi, dengan kecanduan pornografi gitu. Merasa kurang iman kalau misalnya dikatakan kecanduan pornografi karena kurang iman, karena kurang ibadah. Ya memang itu mempengaruhi ya. Tapi memang faktanya kecanduan pornografi itu tentang psikologi, tentang sesuatu yang memang sudah kebiasaan mengakar. Ini memang sulit dihilangkan, memang harus ada kerjasama juga. Dengan kerjasama akan jauh lebih baik. Tapi yang harus dipokokkan, yang harus dipentingkan di sini adalah partner Anda itu bukan penentu, satu-satunya penentu Anda bisa keluar dari kecanduan pornografi, tapi menjadi semacam alat bantu atau pembantu Anda dalam untuk keluar dari kecanduan pornografi. Dan itu butuh sebuah komunikasi. Pertama yang harus Anda lakukan, bagaimana cara untuk untuk bisa menjalin kerjasama dengan istri. Tentu saja mengakui kepada istri bahwa Anda sedang kecanduan PMO, Anda sedang kecanduan pornografi. Ini berat, ini sangat berat. Ini nggak banyak pria yang bisa mengakui kepada istrinya bahwa dia kecanduan pornografi. Karena kebanyakan pria akan berpikir wajar seorang pria itu nonton pornografi. Tapi seberapa kadar kecanduannya, seberapa sering, itu kadang para pria ini membohongi diri sendiri. Dia mungkin udah di tahap kecanduan tapi dia nggak sadar dan berpikir bahwa kecanduan pornografi itu lumrah bagi pria gitu ya, bahwa nonton pornografi itu lumrah bagi pria. Dan ini secara agama dan secara kesehatan sangat-sangat dilarang. Apalagi secara agama ya, kita dilarang keras melihat aurat wanita lain. Dalam agama pun sudah dijelaskan seperti itu. Jadi tidak ada, memang secara syariat agama itu adalah perbuatan yang haram melihat aurat wanita lain, melihat aurat orang lain, itu jelas haram. Dan ketika subscriber saya ini punya keinginan untuk bagaimana cara untuk ngomong, ini ada sebuah pertanda yang sangat baik. Ada kesadaran di sini yang bisa Anda lakukan ketika Anda ingin mengaku kepada istri Anda bahwa Anda kecanduan pornografi. Yang harus Anda persiapkan adalah, pertama, Anda harus sensitif dengan perasaan istri Anda. Karena kenapa? Perbuatan menonton pornografi itu bisa disebut sebagai perbuatan selingkuh. Apalagi kalau Anda kecanduan. Itu mungkin bagi istri Anda ada sebuah perbuatan yang tidak bisa dia terima. Jadi Anda harus siap, Anda harus sensitif, Anda harus siap bahwa istri Anda itu ketika Anda mengaku, istri Anda akan marah, istri Anda akan menjauhi Anda. Wajar. Itu yang mungkin akan terjadi pada istri Anda ketika Anda mengaku. Jadi Anda harus mempersiapkan hal tersebut, karena itu sama saja dengan pengakuan perselingkuhan.
Oke. Yang kedua adalah yang bisa saya sarankan, ketika Anda mengaku bahwa Anda sedang kecanduan pornografi, katakan itu secara lengkap, katakan itu satu kali saja. Kebanyakan pria yang sudah berkeluarga, mereka ingin mengaku bahwa mereka kecanduan pornografi, tapi mereka menyicil, ibaratnya menyicil satu demi satu, dan ini sebenarnya berdampak buruk bagi sang istri karena ngerasa ambigu, nggak jelas, dan mungkin kalau misalnya sang istri tahu bahwa maksud itu apa, itu sama halnya dengan menyakiti perasaan istri berulang kali. Saran saya adalah katakan sekali sejelas-jelasnya. Cari waktu dengan istri Anda. Kapan Anda ingin membicarakan hal tersebut? Ini penting. Karena ibaratnya ketika Anda, bayangkan gini aja lah. Anda ditabrak mobil sekali tapi kenceng gitu, dengan Anda ditabrak mobil berkali-kali meskipun cuma diserempet. Pasti orang berpikir bahwa ya sekali aja, kemudian ke rumah sakit sembuh, dibandingkan dengan diserempet berkali-kali, urusannya repot. Analoginya seperti itu. Dan itulah yang mungkin bisa saya sampaikan ketika Anda ingin ngomong dengan istri Anda. Cobalah cari waktu, kemudian berusaha untuk ngomong langsung. Persiapkan kemungkinan buruk bahwa istri Anda akan marah. Itu penting. Dan kapan waktu sebaiknya Anda ngomong, saya akan mengatakan bahwa semakin Anda mengatakan itu pada istri, semakin cepat proses recovery Anda. Itu penting. Semakin Anda menunda, sama halnya dengan hal apapun ya, sama halnya dengan penyakit. Ketika Anda udah bisa mendiagnosa itu dan meminta bantuan pada orang lain, semakin cepat penyakit itu sembuh. Sebaliknya, kalau misalnya Anda semakin menunda-nunda, yaitu akan semakin lama. Cuman waktunya, saya akan sarankan bahwa cobalah untuk ngomong ketika suasana Anda dengan istri tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran kecil. Ya, kita sadar bahwa kalau misalnya sudah berkeluarga, akan ada pertengkaran kecil, hal apapun itu jangan langsung di momen seperti itu. Carilah momen ketika Anda dua-duanya rileks dan persiapkan kemungkinan terburuk yang seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sarankan pada salah satu subscriber saya. Beliau sangat hebat, beliau sangat keren, mau mengaku itu mau menjalin komunikasi, meminta bantuan pada istrinya. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.